Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel yang selalu bahas alur cerita. Aku di sini bakal nge-up manhwa Cina yang berjudul Awakening Triple Strength Skill After a Kiss. Sambil nunggu si Koyo Li Feng dia belum turun-turun juga, jadi kita bakalan bahas ini. Oke, happy watching video. Cerita dibuka di awal, bercerita dunia hantu dan monster. Manusia bisa melepaskan potensi dari jiwa untuk membangkitkan bermacam-macam kekuatan spesial. Mereka cukup kuat untuk menghancurkan iblis dan menghancurkan semuanya. Kebangkitan ras manusia ini disebut sebagai pembangkitan kekuatan fisik. Dan hari ini, di kota ini, berita langsung turun kalau pria yang mengendarai mobil jenazah membunuh penjual melon di pinggir jalan. Otoritas terlibat dalam banyak investigasi. Di sini, dia langsung menceritakan kejadian hal-hal yang di luar Nurul. Dia terus menyiarkan berita, dan dia seorang pemuda yang sangat konyol di tumpukan sampah. Namanya itu Lin, orang yang baru saja bangun dari tong sampah. Rambutnya mungkin berantakan, tapi kepalanya tidak berantakan, santuy. Orang lain yang melintas ke dunia lain tidak terkalahkan pada awal permainan. Tapi Lin di sini, bahkan di sini si konyol pun bestinya cuy. Aku hanya orang biasa tanpa bakat, cuma sampah yang akan terbunuh dan dilempar ke sana dan kemari. Ya, dia adalah Lin. Di sepanjang hidupnya, dia sangatlah tampan, tidak menduga akan menyeberang dengan cara memalukan ini. Lin langsung berteriak, dia bahkan tidak menerimanya. Dia berkata kalau jika aku menemukan siapa pembunuhnya, aku pasti akan membunuhnya dengan cara yang paling kejam. Bagi yang bingung, MC-nya ini sekarang masuk ke tubuh orang yang sudah mati di dunia ini. Tiba-tiba ia langsung mendengarkan suara. Suara siapa ya? Apakah kualitas orang dari dunia lain rendah seperti ini? Dan juga kapan orang itu muncul? Dan ternyata orang itu sedang, ya kencing cuy, buang air kecil. Tapi dia bukanlah orang biasa, karena dia itu seorang iblis. Dia langsung berbelok kan melihat Karalin dengan 190 derajat. Dia langsung berkata, aku mencium bau manusia. Lin yang melihatnya, dia kaget kan, sial, apa-apaan itu? Aduh, dan Lin di sini langsung dikejar oleh pria yang monster itu. Kau tidak akan bisa lari di sana, hanya ada jalan buntu saja. Dan ketika mentok-mentok ini, dia berpikir dia tidak akan bisa berjalan ke mana-mana. Lin, ia langsung kan ketakutan ketika ia langsung melihat kalau si pemuda iblis itu membuka mulutnya yang langsung lebar kali bong. Dia langsung berkata, sang monster ini, masuklah ke dalam mulut paman ini nak. Aduh, dia langsung berkata, siapa? Cepat tolong aku, Tiba-tiba di sini, gunting langsung melayang. Dan yang melihatnya, ia langsung kaget kan. Hah, siapa itu? Siapa yang telah membantunya? Dan ternyata dia seorang perempuan. Dia langsung berkata sambil menyapa Lin, halo adik kecil. Dan Lin langsung menjawab ya, terima kasih karena sudah menyelamatkanku. Lin yang melihatnya, Lin langsung berkata perempuan itu kuat dan juga sangatlah cantik. Dan perempuan itu langsung mendekat ke arah Lin. Dia langsung berkata, apakah aku cantik? Lin berpikir, apakah orang di dunia ini seantusias ini? Dan kenapa ya? Dia aneh kali cuy. Lin, ia langsung menjawabnya ketika perempuan itu berkata, apakah ia cantik? Dan Lin langsung berkata, kamu mau cantik. Dan terbaiklah pokoknya. Ternyata perempuan itu lagi-lagi berubah menjadi monster. Dan kaget sial. Kenapa ya? Ada monster lagi. Ya, aku pikir dia itu pahlawan cantik yang telah datang untuk menyelamatkanku. Aku bahkan hampir jatuh cinta kepadanya. Ternyata ia tuh sama saja cuy. Perempuan itu langsung kan menempel kepada Lin. Dan Lin, ia langsung berpikir, aku hampir mati, tapi ini terasa sangatlah menakjubkan. Tidak. Ini bukan waktunya untuk berpikir yang aneh-aneh. Tetap hidup, ya itulah yang terpenting kan untuk sekarang. Jika ya dia bilang kalau wanita tuh cantik, dia pasti akan membuka mulutnya. Jika aku bilang tidak menarik, dia pasti akan langsung membunuh Lin kan. Dan di sini langsung bimbang, ia langsung takut kan apa yang ingin ia katakan sekarang. Dan ketika itu, ia langsung kan, ia membuka guntingnya.
Dan ketika Lin mendapatkan kondisi yang sangat mendesak, sistem langsung muncul kan dengan notifikasi. Kau sedang dalam bahaya dan pilihan sistem ilahi berhasil terhubung. Waktunya berhenti dan aku tidak bisa bergerak. Kenapa ya? Lin masih belum sadar. Dan ternyata itu adalah kekuatan sistem. Batas waktu 5 detik, silakan tentukan pilihannya. Lin langsung diberikan pilihan kan? Dan di sini, Lin berpikir, apakah itu sistem yang melegenda itu ya? Dan ia akhirnya berkata, aku sudah lama bermain game. Aku bisa memilih level ya yang paling tinggi kan? Untuk membuat keuntungan, mari kita coba untuk pilihan ketiga. Dan ketika itu di sini, Lin, ia langsung kan memegang perempuan itu dan berkata, ini adalah ciuman pertamaku. Ya, aku akan mencobanya dengan makhluk yang gak jelas ini kan. Ia langsung kan memberikan sebuah ya kiss kepada perempuan yang tak jelas ini. Dan ternyata di sini ia langsung dipenuhi dengan kekuatan. Petir yang langsung mengarah ke arah Lin, ia langsung menambah kekuatan Lin di sini. Dan di sini orang lain, mereka langsung menengok, ada apa sih? Coba kau tengok, langitnya itu kenapa, woi? Apakah iblis jatuh dari langit? Dan di sini ya, ada seorang perempuan misterius. Dia yang berkata kalau itu badai petir surgawi. Ada seseorang yang membangkitkan kekuatan spesial. Peringkat, ya yang pasti sih S ya, atau level yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Hanya pria itu di kota Changlan yang telah melampaui kelas S. Dan kali ini siapa orang itu? Dan itu adalah Lin yang banyak belum diketahui oleh masyarakat di sini. Notifikasi langsung muncul yang berkata kalau kekuatan host sangatlah lemah. Dan ketika itu ia langsung kan menyuruh untuk menyelesaikan sebuah misi untuk membuka kekuatan lagi. Lin yang melihatnya, ia langsung berkata, apa sih ini kekuatan dari Chi? Apa-apaan sih? Berdasarkan ingatan dari tubuh ini, batas kekuatan umum dari dunia ini adalah kelas S. Dan aku sudah membangkitkan kelasnya, tapi kenapa aku yang paling lemah? Ya, aku mengerti prosesnya. Jika seperti ini, aku akan menjadi yang tidak terkalahkan di dunia dan di kota ini. Hahaha. Dengan kekuatan level triple S ini, tidak diragukan lagi. Dalam waktu yang singkat, aku akan menjadi pemain besar dan menuju puncak kehidupan. Tiba-tiba di sini, notifikasi langsung muncul dengan keterangan lapor. Mendeteksi segerombolan besar hantu dan monster di sekitaran host. Dimohon segera evakuasi secepat mungkin. Dia berpikir, tidak mungkin kita mulai lagi. Apakah ada sebuah serangan mendadak? Aku tidak punya kekuatan untuk melawannya. Dan dia langsung berlari ketika mendapatkan notifikasi bahaya itu. Dia langsung berkata, kabur. Ya, kabur juga merupakan cara untuk menang. Aku akan melewati pertarungan kali ini. Sementara ketika Liran berlari selama setengah jam dan akhirnya menemukan jalan pulang. Sampailah di sebuah rumah yang sangatlah besar. Melihat rumah itu ia berpikir, apakah ini rumahku? Ini mewah sekali, setidaknya pasti harga rumah ini 100 jutaan kan? Ini pertama kalinya aku memasuki rumah sebesar ini. Aku merasakan sedikit gugup sih untuk masuk ke dalam rumah ini. Tapi tenang Lin, ini adalah rumahmu. Yaps, ini rumahku sendiri. Ketika ia membuka pintunya, ia melihat seorang perempuan berambut pink dengan memegang sebuah boneka. Dan perempuan itu langsung berkata, kakak, kamu ini kenapa sangat lama sekali sih? Lah, itu kan Xing-er. Aku hampir lupa, aku punya adik yang imut yang bernama Lin Xin. Dan Lin ini ia langsung berkata, kakak, lah, kenapa dengan tubuhmu? Kenapa tubuhmu itu terluka dan penuh dengan lebam? Ya, kau coba tenanglah sedikit. Hujan dan jalannya sedikit licin. Jadi, aku tidak sengaja terpleset. Ya, kau itu seperti biasa, terlalu ceroboh. Dia yang dihidangkan sebuah kopi oleh adiknya, ia langsung berpikir. Sejauh yang kuingat, aku diadopsi oleh keluarga Lin sejak aku kecil. Setelah orang tuaku meninggal, orang tua suku meninggal, aku hidup bersama dengan
saudariku Lin Hua dan juga Lin Xin. Mereka sangatlah bertalenta, dan cuma aku satu-satunya yang pecundang yang selalu dihina oleh banyak orang. Jadi singkat cerita tuh begini ya, 3 tahun yang lalu, saudariku dipilih untuk bergabung ke divisi khusus karena kualifikasi yang sempurna, sehingga dia bisa masuk. Karena jadwalnya yang sangat sibuk, dia jarang pulang ke rumah. Jadi aku harus merawat adik kecil kami. Tapi pemilik asli tubuh ini sangatlah keras hati dan bahkan tidak bisa merawat tubuhnya sendiri. Dia juga berbeda dengan saudarinya. Dia orang sangat acuh tak acuh dan tak peduli sama sekeliling dan keluarganya. Kalau dipikir-pikir lagi ya, pemilik tubuh ini sangatlah bodoh kali cuy. Tiba-tiba di sini seseorang langsung berkata dengan nada yang sangatlah tinggi, Lin Xiao, keluar dari sini. Wah, siapa lagi cuy? Siapa sih yang menendang pintu itu? Aku hampir mati tersendak. Ketika dia langsung menengok ke arah belakang, lah orang itu. Dan perempuan itu langsung berkata, percuma kau bersembunyi lagi cuy. Oh, itu adalah Chu Jun Yao. Dia adalah teman masa kecilku. Dan dia juga muncul dalam jurnal wanita. Dia, si Lin itu, ia langsung berkata kan, apa yang kau lakukan di sini? Hei kau Lin, berani sekali ya. Kau tuh kenapa berani sekali kembali ke sini? Pagi ini kau menyatakan cinta padaku di depan kelas dengan pengeras suara. Dan kau harus loh memberiku sebuah jawaban. Apa yang ia katakan? Setelah aku menyatakan cinta pada Chi Jun Yao, aku kan meninggo ya di sekitar sekolah. Apa mungkin kedua kejadian ini berhubungan dengannya? Ya lupakanlah, mari kita urus. Ini sampai kelar. Lila berkata menjawab ya, aku hanya bercanda. Kau tidak perlulah menganggapnya seserius mungkin. Aku tidak akan menyukai ia orang sepertimu yang harimau ganas dan juga sangatlah galak. Aku bahkan tidak berani menerimamu. Kau bisa saja loh menghabisiku kapanpun. Kau itu benar-benar ya. Kau cari mati ternyata. Ia langsung memberikan sebuah tendangan kepada si Lin itu. Dan Lin, ia langsung kaget. Tapi ternyata apa di sini? Refleksnya tuh sangatlah bagus sekali ya. Dia langsung menghindar. Tapi di sini ia malah mengintip cuy. Dan adik dari Lin, ia langsung berkata, hei kau kakak Chu, jangan mengacau di rumahku dan kau harus menjauh dari kakakku sekarang juga. Alah, kau tuh hanya bocah kecil. Kenapa kau berkata seperti itu? Tiba-tiba di sini ketika pertingkaian telah selesai, sistem langsung muncul kan. Dan tugas sistem segera diaktifkan dengan sebuah keterangan. Host diminta memilih pilihan di antara, ya pilihan satu itu menahan momen ketenangan, jangan menjawab, dan hadiah misinya itu 2 poin kelincahan. Atau poin kedua, minta maaf kepada Chu Yao dan setuju dengannya. Dan hadiah misinya itu cukup besar, 10 poin kekuatan. Dan terakhir, pilihan ketiga, berbicara kembali kepada Chu Yao dan bersumpah untuk tidak mengaku kekuatannya. Dan hadiahnya itu 1 poin kekuatan. Meskipun ya, hadiah dari pilihan kedua itu menguntungkan, tapi aku menolak. Aku akan memilih pilihan ketiga. Li langsung berteriak berkata kepada Chu Jun Yao, ku beritahu sekali lagi. Aku tidak hanya akan melanjutkan jalan fisik, tapi aku juga akan masuk ke dalam Akademi Changlan dengan kekuatanku sendiri. Hah, kau bilang apa? Lin berpikir, alah keren kali kan aku berkata seperti itu. Aku tidak percaya loh aku bisa sekeren tadi. Dan di sini ketika Lin berkata seperti itu, secara otomatis ia langsung kan mendapatkan sebuah poin dari sistem. Dan dia mendapatkan 1 poin kekuatan. Dan di malam hari tiba-tiba seseorang langsung kan masuk ke kamar Lin. Dia langsung berkata, ya aku akhirnya menemukanmu Bung. Anak yang nakal mengambil ciuman pertama aku begitu saja. Kau harus lo bertanggung jawab. Ia langsung kan mendekat kepada hal ini tuh. Dan di sini, tiba-tiba keesokan pagi ya, ia langsung berkata, sial, aku telat kali ini cuy. Dan di sini, Lin langsung pergi kan untuk melakukan sebuah tes.
Adiknya yang melihat Lin, ia langsung berpikir, kakak, kamu yang terbaik, kamu tidak boleh loh mengecewakan adikmu ini. Dengan mode kebut, Lin langsung berlari kan. Ia langsung berkata, aku lelah sekali loh, aku merasa ginjalku akan meninggoy. Kemarin malam ketika aku tidur, aku bermimpi bertemu dengan hantu wanita Hong Ye lagi. Itu aneh, tapi aku merasakan itu benar-benar terjadi. Kenapa ya? Dan akhirnya di sini, dia akhirnya telah tiba di SMA Changlan. Dan di aula konferensi dalam. Mereka semua di sini telah berkumpul, dan dia langsung berkata, jam berapa ini? Kenapa belum ada yang di posisi? Kata si Chu itu. Dan akhirnya di sini mereka langsung berkumpul. Dan MC dari pembawa acara ya, bukan MC kita kali ini. Dia langsung berkata untuk dimohon berbaris rapi untuk mengikuti ujian kali ini. Dan tiba-tiba di sini, Lin akhirnya telah datang. Lin langsung berkata akan menarik seseorang. Hei kau, minggir sedikit lah. Apakah ini lokasi evaluasi? Hei kau tuh berisik kali cuy. Kenapa kau ini? Lah, itu adalah Lin Xiao. Anak ini bukannya sudah meninggoy. Hei kau, kenapa? Apa yang kau lakukan di sini ya? Oh, ternyata kau Yang Yi ya. Lin langsung berpikir, Yang Yi itu yang menyukai Chu Hiao. Dan kita berdua jelaskan bermusuhan. Apa benar ya dia mengirim seseorang untuk membunuhku sebelumnya? Kali ini aku tidak boleh untuk melepaskannya. Dan di sini guru langsung berkata ujian ini akan menentukan masa depanmu. Hanya murid yang level C atau di atasnya yang mempunyai kesempatan untuk masuk ke dalam Akademi Changlan. Dan dia langsung berkata melanjutkan itu, penguji pertama, Xiaoming. Aku yang duluan. Halo, kenapa ya? Kenapa aku bisa yang pertama? Tapi aku harus semangat, aku harus bangkit. Dan dia langsung maju kan, dia langsung memegang sebuah bola yang mengukir kekuatan. Di sini langsung muncul keluang Xiaoming, yang alatnya itu adalah wajan penggorengan dan kemampuannya itu kelas F dan berarti dia itu telah gagal. Dan satu persatu dari mereka langsung masuk kan, dan akhirnya di sini tibalah. Itu adalah musuh dari Silin dan dia adalah Yang Yi. Ketika dia langsung mengetes kekuatannya, di sini langsung muncul kalau dia berada di kelas B. Tidak, dia berada di kelas A. Kemampuannya itu hantu serigala. Ya, seperti yang diharapkan ya dari Yang Yi, dia itu seorang murid yang berbakat dengan mudahnya membangkitkan kelas A. Wah, aku tidak bisa mengira loh, anak ini bisa meningkatkan kekuatannya sejauh itu dan membangkitkan kemampuan kelas A. Langsung di sini para perempuan langsung auto kelepek-kelepek melihat Yang Yi. Dan selanjutnya, Lin Xiao. Dia, si Chu tuh langsung harap-harap cemas. Lin Xiao benar-benar ya mengambil tes kali ini. Dengan pedenya, Lin langsung akan melangkah maju, tapi ternyata ia malah ditertawakan oleh orang-orang yang berkumpul di aula ini. Dan di sini mereka berpikir kalau Allah Lin itu paling kalah dia tuh. Dia tidak akan bisa dalam tes kali inilah. Dan Lin dengan mode senyum-senyumnya itu dengan biasalah tengil kali kan. Dia langsung maju dan di sini sang guru tuh berkata kan, hei kau bocah Lin Xiao, celanamu itu terbuka loh. Tidak. Auto malu ini namanya. Dia langsung berkata, ya celana bukalah intinya. Intinya adalah aku akan membangkitkan kemampuan spesialku. Kemampuan spesial? Sombong kali ya dia ini. Lin langsung dengan gerakan yang sangatlah konyol itu. Ia langsung kan memegang bola. Dan itu adalah seperti biasa bola mengukur kekuatan. Terhentak mereka di sini langsung kan auto kaget. Dan ternyata ketika Lin berpikir kalau dia itu seorang yang terhebat, pemilik kemampuan kelas triple S, ternyata di sini ia mendapatkan kelas F. Kemampuan dinonaktifkan dan kemampuan khusus tidak diketahui apalah itu. Tidak memiliki kemampuan atau sama saja dengan cacat. Dia berada di kelas F, kemampuan dinonaktifkan. Apa-apaan ini? Dan auto di sini mereka langsung tertawa. Lin langsung berkata kan dengan pedenya, hei kau, aku bersusah payah loh dalam membangkitkan, tapi ya aku tidak mengira. Aku
aku kalah telak di sini. Tidak, ini pasti tidak benar kan, alatnya itu pasti salah. Bukan aku yang salah, tapi alatnya itu yang salah. Hei, kelihatannya kau memerlukan bantuanku. Dan di sini hantu itu, ia langsung kan menempel kepada si Lin itu. Hei, kau ini hantu ya, kenapa kau menempel cuy? Tiba-tiba di sini Lin langsung merasakan kalau auranya meningkat. Tunggu. Potensi Lin itu, ia terus meningkat. Apa ya yang sebenarnya telah terjadi? Mereka langsung berkata kalau pengukuran terakhir potensinya itu kelas S. Jika ku ingat baik-baik dengan potensi kelas S, jika kamu berlatih keras, kamu pasti punya kesempatan loh untuk meningkatkan kekuatan ke kelas A atau bahkan lebih tinggi bisa sih. Mereka di sini yang tertawa, mereka langsung auto kaget dan Lin di sini auto cengar-cengir, bung. Dia langsung senang kali dan happy kali ketika mengetahui kalau Lin itu berada di potensi kelas S. Dan sekarang Lin telah lulus. Dan 10 menit menanti ujian kedua, mereka di sini telah berkumpul kan. Dia, si musuh Lin itu langsung berkata mendekati si Lin. Sampah tetaplah sampah, meskipun potensinya itu sangatlah tinggi. Ini masih tetap sampah loh. Setelah tes kedua, kau tidak ditakdirkan pasti untuk lulus. Jadi mending kau pulang daripada kau bersusah payah untuk melanjutkan tes kali ini. Apa sih yang kau bicarakan? Apakah kau itu cemburu dengan potensiku yang sangatlah kuat dan sangatlah hebat? Hei, siapa yang cemburu? Apa yang kau katakan? Ya kali aku cemburu sama kau yang pecundang, ye enggak ye. Dan di sini sistem langsung muncul kan. Dan Lin seperti biasa mendapatkan 3 pilihan. Dan Lin langsung berkata untuk yang memilih pilihan kedua, yang artinya di pilihan kedua kali ini penuhi permintaan Yang Yi. Dan hadiah yang ia dapatkan itu 3 poin kekuatan. Yang Yi di sini ia langsung berkatakan kalau dia tuh sombong kali lah. Aku ini seorang tuan muda dari keluarga. Iya, memangnya kau berani untuk memukulku? Auto gercep di sini. Iya, si Lin itu langsung kan memukul si Yang Yi ini. Langsung auto gepeng dan dia langsung kan tepar kali. Mereka langsung melihatnya, mereka bahkan tidaklah percaya. Dia Yang Yi yang dipukul tepar oleh si Lin itu. Lin berkata kan, semuanya tahu siapa yang duluan membuat ribut. Yang Yi ini ia tidaklah menerima. Ia langsung berkata, bahkan ayahku tidak pernah lo berani untuk memukulku. Kau kenapa berani sekali cuy? Sampah sepertimu itu. Tiba-tiba di sini, seseorang langsung muncul dan berkata, level kedua ujian praktek akan segera dimulai. Lin yang melihatnya, ia langsung berkata, kalau simbol ular di lengannya itu tidak salah lagi. Jadi dia berasal dari Akademi Changlan ya. Dan sementara sekarang berpindah tempat lagi di jalanan bukit di pinggir kota Changlan. Perempuan ini, dia adalah penguji yang murid angkatan pertama di Akademi Changlan. Dia bernama Su Tang. Ia langsung berkata menjelaskan mereka semua kalau level kedua ujian praktik sangatlah penting. Mereka yang lulus akan langsung bisa masuk ke dalam Akademi Changlan dan menjadi murid resmi dan kalian harus melakukan yang terbaik. Sementara dia di sini Lin, dia malah salah fokus dan dia malah melihat sesuatu yang di luar Nurul. Melihat itu dia langsung berpikir kakinya yang mulus, pinggangnya yang ramping. Wow, mantap kali cuy. Dan Sutang dia langsung melihat Lin, dia langsung melotot kan. Mode yang sensi kali lah. Ketika itu supir itu melihat di depan itu apa woi, sekumpulan binatang apa? Berbentuk seperti kelelawar tapi sangatlah sadis. Dan di sini para hewan binatang itu bahkan menabrak bis itu hingga kacanya langsung retak 1000. Dengan serangan dadakan itu, Lin langsung berkata, sial, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba kita malah bisa terbalik seperti ini? Melihat itu dari mana datangnya para kelelawar dan bentuknya juga sangatlah aneh. Sultan langsung berkata kalau, kita bahkan belum mencapai tempat ujian dan telah diserang oleh para hantu sialan. Dan Sultan langsung bergegas untuk semuanya itu ikuti Sultan untuk menghancurkan, menyingkirkan para monster berdebar sialan ini. Mereka langsung mode mengeluarkan senjata mereka dan langsung kan untuk melawan para binatang kelelawar itu. Sementara di sini Lin malah berkata mereka mulai bertaruh.
aku merasa ada yang salah di sini. Dan si Ying ini, dia langsung berkata, Lin Xiao, kali ini tamatlah riwayatmu. Dengan mode GG-nya, dia sok kuat kali si Yin Yang ini. Dia langsung kan mencekik dari si kelelawar itu. Dia, Lin Xiao, dia langsung kan bingung kan kenapa kelelawar ini malah dia mengejar dirinya itu. Dan mereka di sini satu persatu mulai membasmi para kelelawar itu kan, yang banyak sekali itu datangnya. Dan setelah kelelawar itu berdatangan, tiba-tiba datanglah gempa bumi dan muncullah rantai, dan itu langsung kan menangkap dari si Lin itu. Ternyata Lin langsung berkata kalau itu adalah sebuah jebakan. Mereka langsung satu persatu mulai dirantai, dan di sini Lin berkata aroma hantu ini kuatlah sekali. Dan ternyata ya orang ini yang freak itu, ya iya penyebabnya, ia langsung berkata melihat kalau mereka itu tertangkap oleh rantainya. Mari kita lihat mangsa kecil yang telah tertangkap dan ternyata itu banyak juga cuy. Sultan langsung dengan gercep kan langsung menghentikan serangan itu dan langsung kan menebas rantai itu hingga terputus. Lin langsung berkata, hei kau, tolong ya lepaskan aku juga lah. Tapi ternyata tiba-tiba Sultan langsung diberikan sebuah serangan oleh pukulan rantai itu dan dia langsung terdorong mundur. Tapi Sultan di sini ia malah akan ditangkap oleh Silin. Ia menang banyak ya Silin ini. Dia langsung berkata kalau pahlawan selalu datang di kala genting kan. Ya kalau begitu akulah sang pahlawan. Tiba-tiba di sini sistem langsung muncul kan. Dan Lin langsung menunjukkan kekuatannya. Lin langsung berkata kalau ini terserah pada diriku. Aku, Lin Xiao, yang akan membunuh musuhnya. Dan ketika itu, Lin langsung kan, dengan gercep langsung maju dan memberikan sebuah pukulan, dan itu pukulan yang serius. Ketika dia memberikan sebuah pukulan, dan dia, sang pria misterius ini, langsung kan, dengan rantainya itu langsung membentangkan, dan akhirnya terkenalah sang muka Lin itu, dan komuklah dia itu kan. Di sini, mereka dirantai, mereka hanya, ya sudah tahu jawabannya, pasti Lin itu akan kalah. Dan ya benar, dan ternyata Lin itu kena sabetan dari si rantai itu dan langsung terdorong mundur. Dia langsung berkata, sial, apa ya yang harus aku lakukan? Ia muncul lagi dan itu adalah Hong Ye, sang hantu penolong Lin. Hong Ye langsung berkata kalau ya kau itu dasar ya si kecil yang bakah bodoh kali. Ternyata begitu ya, kamu sama sekali tidak memahaminya. Kamu itu perlu fokus dan mengumpulkan kekuatan spiritual di dalam tubuhmu. Dan yang pasti ketika kamu fokus, arahkanlah serangan itu melalui lengan tanganmu. Oh, jadi begitu ya ternyata. Aku merasa beruntung kau berada di sini. Dan ketika Lin berpikir kalau ya si Hongnya itu terlalu dekat, apakah dia ingin aku menciumnya? Tapi ternyata di sini Hongnya itu langsung berubah lagi berbentuk seperti iblis. Dan Lin ketika kekuatan itu telah diaktifkan di sini, dia telah mengerti apa yang harus ia lakukan. Dan orang ini langsung berlagak sombong kali ya ketika di sini serangan rantai itu berhasil mengenai si Lin itu. Dia langsung berkata, besar juga ya nyalimu itu. Untuk kedua kalinya, dia langsung melemparkan sebuah serangan dengan menggunakan sebuah rantai. Sultan langsung berkata kalau Flynn, menghindar. Ya orang ini benar-benar ya, cari mati dia ini ternyata. Tapi Lin dengan santuy berdiri dengan tegap. Dia langsung menang serangan itu. Dengan tangannya yang sudah memiliki sebuah kekuatan yang terkumpul. Lin yang menangkap rantai itu, Lin langsung berkata, cuma itu seranganmu, paman. Kau masih belum makan, iya. Dia kaget kan, apa? Bukannya tadi dia terkena seranganku dan langsung terdorong mundur. Lalu kenapa dia bisa untuk menahan serangannya? Ya sekarang waktunya untuk aku mengakhiri semuanya. Darli langsung kan dengan rantai itu dia langsung melemparkannya dan akhirnya dia malah terdorong mundur. Sutang dan teman-temannya di sini mereka tidak percaya. Dia langsung berkata kalau kenapa ya dia tiba-tiba menjadi kuat. Dari mana sih kekuatan anak itu datangnya? Ya, ternyata kau tidak buruk ya sampai bisa membuatku terluka. Ini sungguh sangat menarik. Dan dia dengan kekuatan serangan motornya itu langsung ngeng. Langsung atau digasnya mengarahkan Karalin untuk memberikan sebuah serangan.
Lin langsung kan auto menghindar ketika ia hampir ditabrak oleh serangan motor yang sangatlah menakutkan. Ketika kesempatan itu, dia langsung menggunakan rantainya dan ternyata di sini dia nih ya, dia bingung kan musuhnya ini. Bocah ini kenapa tiba-tiba berada di belakangku, cuy? Dia sangat konyol, cuy, tapi dia sangatlah hebat di sini. Bahkan di sini, murid akademi pertama bahkan tidak bisa untuk menahan serangan dari si penjahat ini dan bahkan malah dirantai oleh penjahat itu sebelum ia terlepas. Melihat celah itu, di sini Lin langsung menyerangnya dan ternyata terjadilah sebuah ledakan yang sangatlah kuat. Ternyata dia meledakkan dirinya sendiri. Setelah itu di sini sistem langsung muncul kalau tugas Lin itu telah selesai dan telah menyelamatkan si Lin Shadow. Dan dia telah mendapatkan kekuatan supranatural. Para cewek-cewek di sini langsung kan auto support kepada Lin itu. Dan dari pesawat bulat ini ya, dia langsung berkata kalau sebuah pengumuman yang sangat penting untuk mereka semua. Kalau ujian level kedua sebenarnya adalah ujian praktik dengan kejadian tidak terduga. Dan performa semuanya telah terekam oleh kamera terdekat. Murid yang menunjukkan kemampuan terbaik, mereka akan menjadi murid Akademi Changlan. Sultan langsung auto ngamuk cuy, dia langsung berkata sampah sialan. Kenapa tidak memberitahuku sebelumnya cuy? Setidaknya aku adalah penguji mereka.